Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurnia Ramadana. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas etika profesi lagi. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Langsung saja. Yang pertama di sini ada studi kasus. Nah, studi kasus ini membahas tentang pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dalam konteks perusahaan teknologi. Nah, di sini ada latar belakang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang yang saya ambil contoh perusahaan fiktif yaitu Connect. Nah, di sini Connect itu adalah sebuah startup yang berfokus pada pengembangan aplikasi mobile untuk manajemen proyek. Nah, mereka ini telah sukses dalam merilis aplikasi yang aplikasi mereka yang inovatif. Tetapi dalam persaingan yang ketat, mereka coba untuk memperluas fitur aplikasi mereka dengan menambahkan sejumlah fitur-fitur kolaborasi real time yang mirip dengan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan lainnya. Selanjutnya ada kasus pelanggaran. Nah, uh, uh, kenapa saya membahas kasus pelanggaran ini? Karena TouchConnect ini memutuskan untuk memperoleh kode sumber terbuka dari aplikasi serupa yang dikembangkan oleh perusahaan kompetitor tanpa izin atau membayar royalti kepada pemilik aslinya. Ini semisalnya kayak uh, si TouchConnect ini mengambil hal-hal yang bukan miliknya dari perusahaan lain begitu tanpa izin dari pemilik perusahaan aslinya. Nah, sehingga juga mereka mengintegrasikan sebagian besar kode tersebut ke dalam produk mereka tanpa melakukan perubahan substansial dengan tujuan untuk mempercepat pengembangan fitur kolaborasi real time mereka. Yang kedua tuh ada analisis hukum. Untuk analisis hukum itu yang pertama itu adalah pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di sini ada yang pertama, pasal yang dilanggarnya itu adalah pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, untuk analisisnya itu, Connect melanggar hak cipta dengan mengambil dan menggunakan kode sumber terbuka tanpa izin. Lalu pasal Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa penggunaan karya tanpa izin dari pemiliknya merupakan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya tuh Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yang pertama tuh ada pasal yang dilanggar yaitu pasal 30 Undang-Undang dari IT tersebut. Analisisnya tuh Connect juga melanggar pasal 30 Undang-Undang IT yang melarang menggunakan informasi elektronik dan ataupun dokumen elektronik secara tidak sah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, dalam hal ini penggunaan kode sumber tanpa izin untuk keuntungan komersial merupakan pelanggaran. Adapun sanksi yang mungkin diberikan, yang pertama tuh sudah jelas ada denda. Connect dapat dikenakan denda yang substansial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang IT tersebut. Nah, yang kedua tuh ada sanksi terdata. Nah, dalam perusahaan ini mungkin diwajibkan untuk membayar kerugian kepada pemilik asli kode sumber tersebut. Ya, ini sudah jelas karena si Connect ini kan mengambil kode-kode atau fitur-fitur dari perusahaan lain. Jadi dia tuh harus dikenakan sanksi terdata. Oke. Selanjutnya itu ada sanksi pidana. Seperti halnya pihak berwenang dapat memulai penyelidikan pidana terhadap pelanggaran tersebut yang dapat mengakibatkan penuntutan hukum terhadap perusahaan dan individu yang terlibat. Selanjutnya tuh untuk langkah-langkah mematuhi undang-undang, di sini ada 4. Nah, komersial, yang pertama tuh ada komersial internal. Untuk komersial internal ini maksudnya seperti perusahaan ini atau Connect ini harus melakukan apa namanya harus melakukan audit internal untuk mengidentifikasikan semua aset yang digunakan dalam aplikasi mereka dan memastikan bahwa semua hak cipta
dan izin yang diperoleh dengan benar. Yang kedua itu ada pemeriksaan eksternal. Mungkin langkah-langkah untuk mematuhi pemeriksaan eksternal itu bisa seperti perusahaan ini harus mengonfirmasi bahwa semua sumber daya eksternal yang digunakan seperti kode sumber terbuka. Bisa juga diinsensikan dengan benar dan diizinkan untuk menggunakan komersial. Nah, yang ketiga tuh ada perubahan produk. Untuk perubahan produk sendiri itu jika ada pelanggaran yang terdeteksi, DataConnect ini harus segera menghapus atau mengubah bagian-bagian yang melanggar hak cipta dari produk mereka dan jika perlu mencari solusi alternatif lain yang sah. Nah, yang keempat ini ada pendidikan karyawan. Nah, untuk pendidikan karyawan sendiri itu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya mematuhi hukum hak cipta dan IT serta konsekuensi pelanggarannya sendiri. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada refleksi pribadi. Nah, ini refleksi pribadi ini mungkin bisa menjadi kesimpulan atau refleksi pribadi dari saya sendiri. Di sini saya menjelaskan kayak pemahaman yang lebih dalam tentang undang-undang hak cipta dan undang-undang IT ini telah memberi saya wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi perusahaan teknologi dalam mematuhi hukum. Saya sendiri juga menyadari bahwa pelanggaran hak cipta dan IT bukan hanya masalah etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum serius yang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan merusak reputasinya. Sebagai seorang konsultan hukum, saya merasa tanggung jawab untuk membantu perusahaan memahami dan mematuhi hukum ini, serta mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.